Sep. Oke. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami di mata kuliah Praktikum Sains Data. Asisten dosennya ada Kak Sonia Wulandari dan ada Kak Yulia Asma. Anggota dari kelompok 5 ini sendiri ada saya sendiri Hersya Rahmadani, ada rekan saya Anindya Nurul Fadilah, ada Harmelia Resti Rahmayani, dan ada Septia Heska Surya. Baiklah, mungkin langsung saja masuk kepada pembahasan latar belakang mengenai proyek ini. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial seperti Twitter, telah mengubah cara masyarakat menyampaikan opini dan pengalaman. Data teks yang dihasilkan oleh pengguna Twitter bersifat tidak terstruktur, namun memiliki potensi besar untuk dianalisis menggunakan analisis sentimen guna memahami opini publik. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, diperlukan analisis time series yang memungkinkan pemantauan perubahan sentimen seiring waktu. Penelitian ini mengombinasikan analisis sentimen dan time series untuk menganalisis perubahan sentimen dalam komentar-komentar di Twitter dengan tujuan untuk memberikan gambaran kronologis mengenai dinamika opini publik. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari proyek kali ini yaitu yang pertama menjelaskan tahapan pengelolaan data komentar di media sosial, yang kedua mengidentifikasi dan mengelompokkan sentimen komentar, yang ketiga menganalisis pola dan tren perubahan sentimen komentar media sosial berdasarkan waktu pengguna pendekatan time series. Untuk manfaatnya sendiri, itu yang pertama ada memberikan pemahaman mengenai penerapan analisis sentimen dan menunjukkan penerapan analisis time series pada data menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik dalam penelitian terkait analisis teks dan data time series. Selanjutnya ada metode dan pendekatan dalam analisis data media sosial akan disampaikan oleh rekan saya Anindya Nurul Fadilah. Kepada Anindya saya persilahkan. Baiklah, langsung saja saya lanjutkan materinya mengenai metode dan pendekatan dalam analisis data media sosial. Di sini ada sains data. Sains data merupakan ilmu yang mengelola data untuk menentukan pola dan wawasan. Prosesnya meliputi pengumpulan, pembersihan, eksplorasi, analisis, dan visualisasi data. Dalam proyek ini, sains data digunakan untuk menganalisis sentimen, komentar media sosial, dan tren perubahan sentimen dari waktu ke waktu. Kemudian data media sosial itu berkembang pesat seiring dengan penggunaan platform digital. Data ini biasanya tidak terstruktur, berupa teks bebas dari pengguna seperti komentar dan unggahan. Dalam proyek ini, data yang digunakan adalah komentar Twitter terkait layanan maskapai penerbangan untuk menganalisis opini publik. Selanjutnya ada data teks. Data teks adalah data dalam bentuk kata atau kalimat yang tidak terstruktur, memerlukan processing untuk mengurangi noise sebelum dianalisis. Pada proyek ini, komentar Twitter diproses untuk analisis sentimen. Selanjutnya, analisis sentimen digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan opini dalam teks, dikategorikan menjadi positif, negatif, dan netral. Di proyek ini, analisis sentimen diterapkan pada komentar Twitter untuk memahami opini publik tentang layanan maskapai penerbangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu metode dan pendekatan dalam analisis data media sosial. Time series itu adalah analisis data berdasarkan urutan waktu untuk melihat perubahan tren dan pola dari waktu ke waktu. Pada proyek ini, data sentimen dikelompokkan berdasarkan waktu dan analisis untuk melihat perubahan sentimen dari waktu ke waktu. Hubungan analisis dan time series yaitu kedua pendekatan ini saling melengkapi. Analisis sentimen mengidentifikasi opini, sementara time series menganalisis perubahan opini tersebut secara kronologis, memberikan gambaran lebih kompresif mengenai dinamika opini publik. Selanjutnya, proses penelitian, data, pendekatan, dan tahapan analisis sentimen. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis sentimen berbasis teks untuk mengukur kecenderungan opini pengguna media sosial secara objektif dan sistematis. Lalu yang kedua, sumber dan karakteristik data.
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Twitter dari dataset tweets.csv yang mencakup kolom teks dan tweet underscore created. Lalu selanjutnya tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang pertama persiapan lingkungan pemrograman, yang kedua pemrosesan data mentah, yang ketiga analisis sentimen, dan yang terakhir visualisasi hasil. Semua tahapan ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka yang sesuai untuk analisis data teks. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya ini adalah proses dalam pengolahan data. Nah, yang pertama ini menunjukkan coding import library. Pada bagian ini dilakukan proses import library yang dibutuhkan dalam analisis data. Nah, untuk import pandas, itu digunakan untuk membaca, mengelola, dan memanipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame. Selanjutnya itu matplotlib.pplot. Itu digunakan untuk visualisasi data seperti grafik, garis, dan grafik batang. Selanjutnya itu digunakan untuk regular expression, yaitu membersihkan teks dari URL, mention, dan karakter yang tidak penting. NLTK itu merupakan library natural language processing untuk pengolahan teks. Nah, yang keempat itu ada sentiment city analyzer atau FADER. Digunakan untuk melakukan analisis sentimen berbasis leksikon yang cocok untuk teks media sosial. Nah, yang kedua itu codingan membaca dataset. Kode ini berfungsi untuk membaca dataset bernama tweet.csv yang menyimpannya ke dalam variabel df sebagai data frame. Dataset ini berisi kumpulan komentar atau tweet yang akan dianalisis sentimennya. df head ini menampilkan data awal. Fungsi head digunakan untuk menampilkan 5 data teratas dari dataset. Tujuannya adalah memahami struktur data, melihat isi kolom, memastikan data berhasil dibaca. Nah, pada hasil run-nya itu terdapat beberapa kolom, yaitu tweet ID, airline, sentiment, negative range, retweet count, text, gitu. Yang keempat itu df column. Kode ini untuk menampilkan seluruh nama kolom yang terdapat pada dataset. Langkah ini penting digunakan untuk menentukan kolom mana saja yang relevan dengan proses analisis sentimen. Nah, terdapat beberapa kolom, yaitu tweet ID, airline sentiment confidence, negative reason confidence, airline sentiment gold, name, negative reason gold, retweet count, text, tweet, created, tweet location, user time zone. Nah, df text tweet created ini seleksi kolom yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan reduksi kolom, yaitu hanya mengambil teks, yaitu berisi dengan komentarnya saja, lalu tweet created itu berisi waktu pembuatan tweet tersebut. Tujuannya agar proses analisis lebih fokus dan efisien. Nah, selanjutnya itu codingan untuk menjelaskan PD to datetime digunakan untuk mengubah format tanggal menjadi format datetime. DTDate digunakan untuk mengambil tanggal tanpa jam. Kolom date ini nantinya digunakan untuk analisis tren sentimen hariannya. Nah, untuk pembersihan data itu menggunakan def clean text. Bagian ini merupakan tahap pre-processing text yang sangat penting dalam analisis sentimen. Langkah-langkah yang dilakukannya itu adalah yang pertama, lowercase, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, menghapus URL, menghilangkan link yang tidak berpengaruh terhadap sentimen. Terus yang ketiga itu menghapus mention ataupun akun atau username dari tweet tersebut karena tidak memiliki nilai sentimen. Terus menghapus karakter selain huruf, seperti angka, simbol, tanda baca, itu tidak dipergunakan. Hasil pembersihan disimpan dalam kolom baru, yaitu clean text. Nah, yang ke-8 itu merupakan codingan untuk mendownload leksikon FADER. Kode ini digunakan untuk mengunduh kamus sentimen FADER yang berisi bobot kata positif dan negatif. Proses ini hanya dilakukan sekali.
Nah, yang ke-9 itu codingan untuk SID sama dengan Sentiment Intensity Analyzer itu digunakan untuk menganalisis sentimen teks. Setiap teks menghasilkan skor, yaitu positif, negatif, netral, compound, atau skor gabungan. Nilai compound berada pada rentang -1 sampai +1 dan digunakan sebagai skor sentimen utama. Selanjutnya itu codingan Dev Label Sentiment. Dev Label Sentiment ini merupakan klasifikasi sentimen. Skor sentimen kemudian diklasifikasikan menjadi positif, lebih dari 0,05, negatif, skornya kurang dari 0,05, netral, skor di antara min 0,05 dengan 0,05 yang positif. Hasil klasifikasi disimpan pada kolom sentimen. Yang 11, lanjut, itu analisis tren sentimen harian. Ini merupakan coding mengkelompokkan data berdasarkan tanggal, menghitung rata-rata skor sentimen per hari. Tujuannya untuk melihat perubahan sentimen dari waktu ke waktu. Lanjut, itu visualisasi tren sentimen, yaitu PLT figure. Di sini kita bisa melihat grafik sumbu X itu merupakan tanggal dari tweet tersebut, sumbu Y itu merupakan rata-rata skor sentimen. Grafik ini menunjukkan apakah sentimen publik cenderung positif, negatif, atau fluktuatif dari waktu ke waktu. Terlihat awalnya naik, terus makin turun, terus naik, turun, seperti yang ada di grafik tersebut. Nah, selanjutnya adalah codingan untuk distribusi sentimen. Bagian ini merupakan grafik batang untuk menunjukkan jumlah komentar yang positif, komentar yang negatif, dan komentar yang netral. Visualisasi ini membantu memahami dominasi sentimen dalam dataset. Kesimpulannya, codingan ini merupakan analisis sentimen media sosial, mulai dari pengambilan data, pembersihan teks, analisis sentimen dengan Fadar, klasifikasi sentimen, visualisasi, dan distribusi. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi. Jadi mungkin kesimpulan dari proyek ini juga adalah visualisasi grafik tren sentimen ini mempermudah kita untuk menginterpretasi hasil serta memberikan gambaran yang jelas mengenai pola sentimen yang muncul selama periode pengamatan. Jadi secara keseluruhan penelitian ini tuh berhasil menggabungkan analisis sentimen dan time series untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap data komentar di media sosial yang saling melengkapi untuk memberikan wawasan mengenai dinamika opini publik seiring waktu. Jadi baiklah, segitu saja mungkin yang dapat kelompok 5 sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.